Sejumlah kelompok masyarakat, salah satunya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, akan menggelar aksi damai di depan gedung DPR MPR. Tuntutan utama mereka adalah mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU perampasan aset. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memastikan pelaksanaan demonstrasi yang akan berlangsung di depan gedung MPR DPR pada Kamis besok akan berlangsung secara damai. Dalam aksi ini, AMPB mendesak DPR segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan juga mendesak penanganan kasus korupsi yang melibatkan Pemkab Pati segera dituntaskan. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Botok, mengatakan kelompoknya mendapat banyak dukungan untuk menggelar aksi. Kalau masa kita tidak bisa memprediksi berapa ribu orang, ayo, karena ini kan gerakan organik. Ini panggilan masyarakat yang hadir di DPR RI dengan hati nurani, tanpa ada bayaran, tanpa ada iming-iming, tanpa ada kepentingan. Karena aspirasi ini adalah aspirasi rakyat Indonesia. Kami tidak anti dialog ya. Selama ada usulan dari teman-teman di dalam, kita diajak dialog oke, tapi harus sesuai dengan harapan kami. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI menegaskan akan mempercepat pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan ditargetkan usai pada akhir tahun ini. Sedangkan Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut DPR masih membuka ruang dialog bagi masyarakat. Ya bisa saja hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin ketemu. Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyatakan setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat. Ia pun mengingatkan agar pelaksanaan aksi pada Kamis besok tidak merusak fasilitas umum yang akhirnya akan merugikan sesama masyarakat. Ya, kalau demo kan setiap orang boleh demo ya, cuman pesannya tolong jangan merusak fasilitas umum, itu aja, silakan. Tapi memang menjadi agak sulit ketika aparat terus saling dorong-dorongan ya, orang marah. Jadi sebaiknya koordinator demonya agak lebih mengatur. Dan juga hati-hati dengan aparat keamanan yang menyamar, kan banyak itu biasanya itu. Jadi yang berusaha untuk merusak, jaga aja kompakan. Nggak apa-apa, demo aja. Saya kalau masih muda juga mau ikut situ. Gelombang aksi yang akan kembali pada Kamis besok diharapkan berlangsung kondusif. Saat ini, sebagian massa ada yang telah berada di depan gedung DPR, sementara sisanya dalam perjalanan menuju Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana membaca eskalasi aksi dan tuntutan yang diajukan massa besok? Kita akan membahasnya dengan Ahmad Doli Kurnia, selaku Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga anggota Komisi 2 DPR RI, serta ada juga Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat malam Bang Doli, Bang Usman. Selamat malam. Ya. Bang Doli, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, saya ingin bertanya respons kelembagaan saja dari fraksi Partai Golkar sejauh ini melihat eskalasi gerakan massa seperti rencana aksi turun ke jalan oleh Aliansi Masyarakat Pati yang bergerak besok yang mendesak tuntutan utamanya mendesak pengesahan RUU perampasan aset, Bang Doli. Ya, saya kira posisi kami ya, baik dari Partai Golkar maupun DPR, saya kira seperti yang selama ini juga berlangsung, bahwa kalau ada aspirasi atau setiap anggota masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya ke DPR, saya kira itu sesuatu yang memang itu haknya ya, yang dijamin oleh konstitusional. Jadi tidak ada yang boleh melarang, tidak ada yang boleh menghambat gitu. Apalagi DPR itu rumah rakyat ya, rumahnya Bapak Ibu masyarakat Indonesia. Jadi kami justru sangat senang sekali kalau memang masih ada anggota masyarakat, ada adik mahasiswa yang terus-menerus menyampaikan bahkan mengkoreksi, karena itu yang merupakan bagian dari penguatan institusi ini supaya memang lebih terus menjaga diri untuk bekerja sangat serius ya demi kepentingan bangsa negara rakyat Indonesia. Dan suasananya menurut saya kita berjalan normal ya, karena kan sebetulnya soal kehadiran masyarakat
ke DPR ini kan bukan hanya sekedar isu besok mau datang, tapi dalam beberapa hari ini, dalam beberapa minggu ini kan sebetulnya sudah banyak elemen-elemen masyarakat, adik-adik mahasiswa yang datang ke DPR. Betul. Jadi kita dengan tangan terbuka, kalau memang ada rencana besok masyarakat akan datang ke DPR melaksanakan aksi massa, saya kira kami akan terima dengan baik. Nah, tadi selama yang tadi diingatkan tadi itu, ya tentu ada negara kita negara hukum, ya semuanya ada aturan, ada tata tertibnya yang selama tidak anarkis, tidak rusuh gitu, saya kira tidak mengganggu ketertiban masyarakat yang lain, apalagi merusak fasilitas umum. Saya kira itu sesuatu yang ya memang harus dilakukan mungkin dengan situasi yang seperti ini. Oke, nah kira-kira sebagai parlemen artinya Anda juga melihat aksi ini sebagai bagian dari iklim demokrasi yang terbangun saat ini, itu yang Anda tegaskan tadi. Tapi kalau ada misalnya intimidasi seperti, ya bukan intimidasi, ini dugaannya ya, masih indikasi intimidasi. Seperti penghalangan aparat kepada peserta demo, peserta aksi. Apa yang Anda lihat dari ini dan bagaimana anjurannya terhadap aparat keamanan jika memang ada upaya-upaya seperti itu? Ya, saya kira kan ini menjadi isu ketika kita punya pengalaman tahun yang lalu, ya. Pasti sekitar tanggal inilah, kalau tidak salah tanggal 25 Agustus ya. Waktu itu ada unjuk rasa yang cukup relatif besar datang ke DPR dan kemudian ya sebut sajalah ada miskomunikasi sehingga terjadi sedikit ya tanda petik ada kerusuhan dan bahkan ada korban jiwa. Nah, saya kira kita semua punya bisa mengambil pengalaman dan pelajaran dari peristiwa tahun lalu itu dan kita tidak berharap itu terulang lagi. Nah, oleh karena itu supaya tidak terulang, saya kira kita menghimbau bagi masyarakat, adik-adik mahasiswa yang datang besok juga bisa ya menjaga suasananya tetap kondusif, dan saya kira kita juga berharap ya Bapak Ibu aparat yang akan menjaga situasi besok itu ya betul-betul bisa melakukan pendekatan secara persuasif ya, ada dialog. Tidak ujuk-ujuk kemudian bisa terprovokasi atau terintimidasi melakukan upaya yang memungkinkan terjadinya bentrok dan seterusnya gitu. Jadi saya berharap besok sebesar apapun ya aksi massa yang dilakukan itu bisa berlangsung tertib, damai, pesannya tersampaikan dan bapak-bapak dari kepolisian atau aparat penegak hukum yang akan besok itu betul-betul ya mengawal menjaga masa yang datang itu tertib, mereka terbuka dan bebas menyampaikan aspirasinya gitu. Ya, oke. Sekarang ada tekanan kira-kira gitu. Ya, saya sekarang bertanya dari perspektif HAM, Bung Usman, dan kebebasan berkumpul tentu saja. Apakah ada indikasi eskalasi yang berisiko, Bung Usman melihatnya, seperti misalnya kriminalisasi, intimidasi, atau penggunaan kekuatan berlebihan, terutama terkait pengalaman aksi sebelumnya dan isu pemblokiran rekening donasi warga Pati yang meskipun sekarang sudah dibuka kembali, tapi ada upaya pemblokiran sebelumnya, belum lagi ada upaya penghalangan warga yang ingin menuju ke Jakarta dihadang oleh aparat kepolisian. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya melihat kembalinya masyarakat untuk turun ke jalan, baik itu masyarakat dari Pati maupun juga dari daerah lainnya, termasuk para mahasiswa di pekan lalu, adalah tanda bahwa aspirasi mereka yang pernah disampaikan pada tahun lalu belum juga didengarkan oleh pemerintah dan juga oleh DPR. Antara lain, misalnya tahun lalu mereka memprotes tentang proyek strategis nasional. Mereka memprotes tentang RUU perampasan aset yang tidak kunjung disahkan. Tahun lalu mereka juga memprotes perluasan peran militer dalam ranah sipil. Bahkan salah satu tuntutan mereka adalah kembalikan militer ke barat atau kembalikan fungsi konstitusional militer di dalam ketatanegaraan Indonesia. Dan juga mereka mempersoalkan sulitnya mencari lapangan pekerjaan di tengah situasi ekonomi yang merosot. Nah, oleh karena itu, berbagai persoalan kebijakan yang tahun lalu disuarakan oleh mereka seharusnya diperbaiki atau misalnya dievaluasi
Bahkan ada beberapa yang mungkin sebaiknya dihentikan supaya tidak terus menyulut protes dalam masyarakat. Tentu saja penting untuk mengimbau pihak kepolisian agar selalu mengedepankan pendekatan yang persuasif, yang humanis, yang sesuai dengan hak asasi manusia. Tetapi tanpa ada pemenuhan aspirasi mereka, misalnya dengan perubahan kebijakan, maka akan ada titik eskalasi massa di mana kepolisian mau tidak mau menggunakan pendekatan kekerasan. Ya. Nah, karena itu kuncinya kembali pada pemerintah dan kuncinya kembali pada DPR RI. Apakah ada tanda-tanda pendekatan yang represif itu? Ada. Kalau kita lihat demonstrasi Agustus tahun lalu, sampai hari ini masih terasa sekali pemenjaraan proses hukum terhadap para anak muda, mahasiswa, dan pelajar. Beberapa yang masih menjalani persidangan misalnya adalah Harik Anhar dari Universitas Riau yang sampai tanggal 31 Agustus nanti masih harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Masih ada Yusuf Maulana, Mansurni Abadi, dan lain sebagainya. Nah, proses pemenjaraan hukum terhadap mereka meskipun begitu memukul, begitu menimbulkan rasa ketakutan dan dampak psikologis maupun fisik yang luar biasa, mereka tetap sulit untuk menghilangkan ketidakpuasan kepada negara, kepada pemerintah, dan kepada DPR sepanjang kebijakan-kebijakan tadi itu tidak dirubah oleh pemerintah. Nah, jadi saya sekali lagi meminta kepada pemerintah dan DPR untuk mencegah eskalasi lebih jauh dengan cara memenuhi tuntutan mereka, memenuhi aspirasi mereka. Kita tidak mungkin hanya mengimbau kepolisian misalnya untuk tidak menggunakan kekerasan tanpa pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah dan juga DPR, memenuhi apa yang dituntut masyarakat. Misalnya Pati menuntut RUU perampasan aset, itu harus segera dipenuhi. Kalau DPR bisa mengesahkan Undang-Undang TNI dalam waktu yang sangat singkat, kenapa tidak bisa mengesahkan dalam waktu singkat Undang-Undang perampasan aset? Itu pertanyaan masyarakat. Ya, ini kan begitu banyak, kalau kita bicara soal tuntutan dan aspirasi, begitu banyak sebenarnya tuntutan dan aspirasi yang sepertinya terakumulasi dari tuntutan-tuntutan yang tahun lalu tidak juga atau belum juga terpenuhi oleh pemerintah dan juga DPR. Nah, saya lagi-lagi nanti bertanya dari perspektif HAM, bahwa saat ini ada Aliansi Masyarakat Pati yang sepertinya punya tuntutan utama, ya ini tadi yang Anda sebutkan juga, RUU perampasan aset. Kira-kira seberapa mendesak RUU ini segera disahkan untuk menyelamatkan hak-hak ekonomi masyarakat? Jangan dijawab dulu, Bang Usman, nanti akan saya tanyakan setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Masih berbincang dengan Bung Usman dari Amnesty International dan juga fraksi Partai Golkar DPR, ada Bung Ahmad Doli-Kurnia. Saya tadi ke Bung Usman sebelum jeda bertanya soal banyaknya tuntutan yang sepertinya sudah terakumulasi dari tahun lalu, ya, dari unjuk rasa tahun lalu yang sampai saat ini sepertinya belum bisa dipenuhi tuntutan-tuntutan dan aspirasi-aspirasi itu. Nah, salah satunya soal perampasan aset yang tadi kita bahas. Kira-kira dari perspektif HAM, tata kelola pemerintah yang bersih begitu ya, seberapa mendesak sebenarnya RUU perampasan aset ini segera disahkan untuk menyelamatkan hak-hak ekonomi masyarakat? Karena dewasa ini memang ekonomi masyarakat yang banyak tertekan oleh kebijakan-kebijakan yang pemerintah tidak pro rakyat, dinilai oleh banyak kalangan. Bung Usman. Ya, jadi RUU perampasan aset sangat-sangat mendesak. Dan itu sebabnya mengapa masyarakat Pati sampai menyerukan agar seluruh masyarakat bisa ikut mendukung mereka dalam mendorong pemerintah dan DPR agar mengesahkan RUU perampasan aset. Yang kedua, situasi ekonomi yang semakin memberatkan masyarakat. Bagaimanapun juga krisis fiskal sudah sangat terasa. Tidak cukupnya atau tidak memadainya anggaran negara untuk memenuhi seluruh belanja negara di tahun ini, itu menimbulkan implikasi yang cukup serius. Ditambah lagi dengan dinamika global, perang, ataupun misalnya pelambanan ekonomi secara global yang membuat kondisi ekonomi Indonesia semakin memberatkan masyarakat di tingkat bawah. Nah, RUU perampasan aset bukan hanya akan melengkapi apa yang selama ini kita miliki, yaitu menghukum orang yang melakukan korupsi, tetapi juga akan membantu kita untuk ikut mengembalikan aset-aset yang diperoleh dari kejahatan korupsi. Dan aset-aset itu bisa dikembalikan kepada masyarakat
atau bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang kesulitan di dalam situasi ekonomi saat ini, terutama kesulitan ekonomi atau kesulitan lainnya termasuk lapangan pekerjaan, layanan kesehatan, atau misalnya dampak dari pembakaran hutan di berbagai wilayah saat ini. Itu semua membutuhkan kepekaan dari pemerintah dan DPR untuk mendengar dan mau memenuhi apa yang diharapkan dari masyarakat, khususnya yang menuntut RUU perampasan aset untuk segera disahkan. Demikian. Ruang fiskal yang sempit bisa setidaknya terselamatkan untuk membantu ekonomi masyarakat dengan disahkannya rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, tapi sampai saat ini masih mandek di parlemen, Bung Doli. Kalau Anda melihat dari tahun lalu perjalanannya kan panjang, tuntutannya juga sudah sejak tahun lalu, tapi sampai sekarang sepertinya masih berjalan lamban dan penuh kehati-hatian. Sebenarnya apa kendala substantif atau politis utama di internal koalisi dan DPR sehingga RUU ini belum juga disahkan sampai saat ini? Ya, pertama kami bisa memahami, dan terutama saya bisa sangat-sangat memahami kehadiran Bapak Ibu anggota masyarakat, adik-adik mahasiswa beberapa hari terakhir dan memang rencananya besok datang ke DPR itu, karena memang ada beberapa aspirasi yang mereka selama ini sampaikan itu belum dirasakan terjawab. Kemudian yang kedua juga mungkin ada situasi-situasi lapangan yang membuat mereka tambah sulit dalam menghadapi masalah sehari-hari gitu. Nah, tapi kami juga tetap berupaya ya. Jadi kalau kita ingat tahun lalu itu ada tuntutan 17+8 dan memang salah satunya adalah Undang-Undang Perampasan Aset, dan saya kira kami ya DPR ya bahkan saya sejak dari 2 tahun lalu sudah membicarakan sebetulnya pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset ini. Dan sekarang sudah kami serahkan dalam beberapa bulan terakhir ini kepada teman-teman Komisi 3 yang memang secara spesifik menangani masalah soal hukum di DPR, yang saya ketahui memang hampir setiap hari itu sedang membahas undang-undang perampasan aset ini secara serius gitu. Nah, mungkin ya dalam beberapa waktu dekat dimulai besok ya, saya kira nanti bisa terjadi dialog ya, aspirasi, keinginan, tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat dengan bagaimana perkembangan yang terjadi sesungguhnya pada pembahasan undang-undang perampasan aset di DPR sehingga sampai saat ini belum rampung ya. Ada beberapa pertimbangan secara substansi mungkin yang memang sedang dilakukan oleh teman-teman Komisi 3. Okay. Jadi kita berharap sebetulnya dan mendorong terus ya supaya undang-undang ini bisa segera selesaikan dan semua perangkat-perangkat yang mendukung supaya implementasi undang-undang ini bisa dilaksanakan secara kondusif dan tepat serta efektif itu juga saya kira sedang dirancang ke arah sana. Oke, tapi dia diharapkan tidak terlalu lama juga karena tadi disinggung juga oleh Bung Usman untuk pengesahan revisi Undang-Undang TNI Polri kok begitu cepatnya, tapi untuk yang kepentingannya lebih besar sepertinya untuk rakyat begitu kok sepertinya agak tersendat, bahkan lama sekali diproses. Nah, sejumlah pihak bahkan ini saya perlu konfirmasi kepada Bung Doli. Sejumlah pihak bahkan menduga ada resistensi atau kekhawatiran dari elit politik terhadap potensi penerapan Undang-Undang Perampasan Aset ini. Bagaimana respons Golkar ini menepis anggapan bahwa DPR ini kurang memiliki political will, kehendak politik begitu ya dalam pemberantasan korupsi dengan menimbang tadi RUU Perampasan Aset yang pembahasannya lamban? Ya, enggak, saya kira kalau pertanyaan sikap kami ya, sikap kami saya kira clear ya. DPR ini sudah merencanakan dan sudah membicarakan terkait undang-undang ini sudah sejak lama. Bahkan kami merasa mendapat dorongan yang tambah kuat ketika tahun lalu ini dieksplisitkan dengan teman-teman yang datang ke DPR untuk menyatakan bahwa undang-undang ini harus selesai waktu dikasih deadline ya. Memang dikasih deadline paling lambat 1 tahun. Nah, ini memang sudah 1 tahun persis dan saya kira memang progresnya juga cukup luar biasa. Nah, kalau sikap Golkar seperti yang saya katakan tadi, saya mungkin salah seorang anggota DPR yang bicara pertama kali, seingat saya sekitar bulan Oktober November tahun 2004 yang sudah mendukung bahwa dalam rangka kita memperkuat ya gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia,
salah satu yang menjadi instrumen penting itu adalah undang-undang perampasan aset ini, yang kita harapkan kalau ini diterapkan secara objektif, secara tepat, secara efektif gitu ya, maka ini bisa menimbulkan efek jera yang cukup signifikan ya, untuk kemudian orang akan hati-hati kemudian melakukan korupsi. Apalagi sekarang ini kan kita sudah mulai terbiasa, hampir tiap minggu kita mendengarkan ada saja pejabat yang terjerat korupsi, khususnya OTT. Kepala daerah saja sudah 18 gitu ya. Jadi memang saya kira semangat kita untuk melakukan pemberantasan korupsi itu harus ditingkatkan dengan sungguh-sungguh, termasuk dengan segera menyelesaikan undang-undang perampasan aset ini. Ya, saya pribadi juga mengapresiasi apa yang diungkapkan oleh Bung Doli bahwa sejak 2024 ya, sekitar bulan Oktober 2024, Anda yang termasuk salah satu yang berbicara soal RUU perampasan aset ini bisa segera disahkan oleh DPR. Tapi sepertinya anggota DPR bukan hanya Bung Doli, ada 579 lainnya anggota DPR yang juga sepertinya isi kepalanya berbeda-beda, Bung Usman. Bagaimana dengan keputusan kolektif DPR ini melihat pengesahan RUU perampasan aset ini begitu krusial untuk rakyat sebenarnya? Ya, sebenarnya dari berbagai pengalaman undang-undang yang dibuat secara cepat, bahkan revisi yang dilakukan secara kilat, hampir seluruhnya kita amati. Diputuskan tidak. Bung Usman, mohon maaf, suara Anda terputus-putus, kami belum bisa mendengar jelas. Kami beri kesempatan untuk memperbaiki koneksi jaringan. Sementara itu saya bertanya lagi dulu ke Bung Doli ya, sambil memperbaiki jaringan Bung Usman. Bung Doli, kalau begitu begini, kalau memang besok ini tuntutan itu muncul kembali, pasti saya juga menjamin tuntutan itu akan muncul kembali di samping tuntutan-tuntutan dan aspirasi masyarakat lainnya yang akan menyampaikan orasi dan aspirasinya di gedung DPR. Kira-kira besok akan ada perwakilan DPR ataupun seseorang yang bisa memberikan penjelasan kepada massa jika memang besok demonstrasi berjalan cukup besar begitu ya, bahwa salah satu tuntutan mereka RUU perampasan aset ini akan segera disahkan untuk kepentingan rakyat. Ya, setahu saya ya, informasi yang saya dapat sampai kemarin, nggak tahu kalau kemudian ada perubahan. Rencananya besok kan kita akan melaksanakan sidang paripurna. Dan salah satu agenda dalam sidang paripurna itu adalah penjelasan dari Komisi 3 tentang progres pelaksanaan pembahasan penyusunan undang-undang tentang perampasan aset itu. Nah, jadi besok mungkin bisa kita dengarkan secara seksama sudah sejauh mana progresnya. Kalau kemudian misalnya masih belum selesai, dari poin-poin apa saja yang memang belum selesai. Nah, sehingga saya kira penting itu untuk disampaikan agar memang masyarakat tahu bahwa undang-undang ini dengan serius sedang dikerjakan dan sampai mana, dan tinggal apa saja yang belum selesai. Nah, mudah-mudahan itu tidak ada perubahan agenda itu. Dan kalaupun memang masih dirasakan kurang, ya, saya kira memang kita siap-siap saja ya kalau bilang besok ada perwakilan dari anggota masyarakat yang bisa menemui di antara kita mungkin yang sudah nanti akan diputuskan oleh yang kesepakatan pimpinan DPR, terutama siapa yang akan bisa menerima dialog atau kemudian mendatangi Bapak Ibu adik-adik yang besok akan menerima aksi untuk melakukan dialog kan terhadap apa saja yang mau disampaikan. Mungkin ada hal lain selain undang-undang perampasan aset ya. Betul. Misalnya tadi disampaikan oleh Bung Usman yang berkaitan dengan program-program yang selama ini banyak tuntutan dari masyarakat untuk bisa dievaluasi ya, tentu khususnya terhadap implementasinya. Walaupun di beberapa program yang selama ini menjadi isu, yang menjadi pembicaraan, sebetulnya sudah mulai ada perbaikan-perbaikan ya. Ada perbaikan kepemimpinan, perbaikan pengorganisasian, terus tata kelolanya dan seterusnya. Tapi mungkin terus kemudian dapat feedback lagi penting buat dari masyarakat. Baik, Bung Usman sudah tersambung kembali ya? Iya, apakah terhubung?
Silakan. Tadi mohon maaf tadi terpotong ada kendala koneksi. Silakan dilanjutkan untuk penutup dari perbincangan kita malam hari ini. Silakan Bung Usman. Ya, saya mengerti bahwa ada 570 lebih anggota dewan yang tentu saja secara ideal harusnya dilibatkan untuk membahas setiap kali ada produk legislasi. Nah, tetapi berkali-kali pula kami menyaksikan bahwa proses pembuatan undang-undang, perubahan undang-undang bisa dilakukan dengan cepat karena diputuskan oleh tidak lebih dari 9 orang pimpinan partai politik yang sebagian besar sekarang ini menjabat secara rangkap di kementerian-kementerian. Dengan kata lain, banyak sekali ketua umum partai yang juga merupakan pejabat eksekutif atau pembantu presiden. Dengan kata lain pula, sebenarnya tidak sulit untuk pemerintah bersama DPR yang pimpinan partainya sudah ada di dalam pemerintah untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Sehingga masyarakat Pati bisa memperoleh hadiah dari Jakarta untuk mereka bawa pulang ke daerahnya. Dan tentu saja kebijakan lain yang disuarakan oleh para mahasiswa, oleh BEM UI, tentang perluasan peran militer, pembentukan batalion teritorial pembangunan, proyek strategis nasional, dan juga sulitnya lapangan pekerjaan, serta layanan pendidikan yang harus kita perbaiki di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk dampak pembakaran hutan pada alam, pada warga, dan juga pada satwa langka yang dimiliki oleh Indonesia. Begitu banyaknya tuntutan yang terakumulasi, bahkan banyak tuntutan baru yang juga muncul di tahun ini. Semoga bisa satu persatu bisa diselesaikan, terutama tuntutan utama dari para pengunjuk rasa besok adalah RUU perampasan aset. Jadi dari kedua belah pihak, pendemo, pengunjuk rasa bisa dengan tertib menyampaikan aspirasi, bisa dengan demokratis. Lalu juga DPR dan pemerintah mendengar, menyerap aspirasi dengan baik dan satu persatu memenuhi tuntutan dan aspirasi itu. Terima kasih Bung Doli, Bung Usman telah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Selamat malam. Sampai jumpa.